Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 10.000 pegunungan obat. Target pertama Xiaoyan adalah 10.000 pegunungan obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 area yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana tidak peduli apapun yang terjadi. Ukuran pil realm kurang dari sepertiga ukuran wilayah pil, mungkin karena pembusukan bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan sepertiga ini. Dengan kekayaan alam di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun faksi di benua yang tidak tertarik padanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak ada habisnya dan berharga. Dari sini, orang bisa tahu betapa kaya menara pil itu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia akan, paling tidak, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu, Xiaoyan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta. Xiaoyan telah melewati cukup banyak pesaing lain di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka menjauh setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di dalam pil realm. Lagi pula, semua orang di sini adalah pesaing. Jika ada 1 orang lebih sedikit, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang menjaga kewaspadaan dan niat buruk terhadap satu sama lain. Xiaoyan tidak peduli tentang orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Karenanya, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar itu menyerang orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing lari. Sepanjang jalan, Xiaoyan bertemu dengan beberapa ahli yang juga mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Terlebih lagi, yang paling penting adalah kebanyakan dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini memahami situasinya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa mereka tersinggung ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua pindah ke samping setelah bertukar pandang dengannya dari kejauhan. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiaoyan sangat damai. Selain diserang oleh 2 magical beast yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan dengan lancar. 2 magical beast yang tiba-tiba menyerang Xiaoyan tidak membuatnya merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa magical beast di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada magical beast di benua Douqi, mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain 2 magical beast yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Xiaoyan tidak diblokir oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, 10.000 pegunungan obat akhirnya muncul di matanya. Pegunungan 10.000 obat, hanya nama ini saja yang memberitahu seseorang betapa luar biasanya pegunungan ini. Setelah Xiaoyan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit linglung karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan itu benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang berbaring dengan cara berkelok-kelok. Udara pegunungan dipenuhi kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi yang padat. Magical Beast bisa terdengar terus-menerus mengaum di pegunungan yang merusak ini.
Raungan itu semua dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiao Yan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tanah yang bersahabat. Sementara Xiao Yan sedang merenung, gelombang suara berisik dipancarkan dari bawah. Dia terkejut. Dia secara bertahap turun menuju sedikit lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang sebagian terlihat di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini, semuanya adalah pesaing dari Pil Gathering. Xiao Yan tanpa sadar sedikit tercengang saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya mendaki bukit. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih kuat saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa ada sekelompok besar orang berkumpul di jarak yang dekat. Kemungkinan ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiao Yan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semuanya, kupikir lingkaran merah seharusnya juga telah digambar di petamu yang menunjukkan lokasi ini. Bagian dalam dari 10.000 pegunungan obat memang memiliki item di daftar tugas Anda. Namun, Anda juga harus menyadari bahwa hal-hal di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat Anda ambil hanya karena Anda ingin. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba keluar dari kelompok saat Xiao Yan mendekat. Song King. Kenapa dia di sini? Xiao Yan mengangkat alis saat mendengar suara ini. Visinya menyelinap melalui celah di kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar. Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut tetua menara pil termuda, Song King. Karena Song King ada di atas batu, sepertinya Cao Ying juga ada di sini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tiba-tiba, matanya berhenti di atas batu hijau di tengah kerumunan. Cao Ying, yang tampil sangat mempesona dalam balutan gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya memainkan tapak rambut hitam. Ekspresi malas miliknya menyebabkan beberapa tatapan panas membara dari sekitar untuk terus menatapnya. Wanita ini adalah tipe kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota tidak peduli kemana dia pergi. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Mata Xiao Yan menoleh ke arah pegunungan yang tampak misterius di bawah penutup kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Semuanya dengan cemas menyerbu ke pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah dikejar oleh banyak magical beast. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan meninggal di pegunungan. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak magical beast dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, yang memimpin magical beast ini adalah binatang terkuat yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang kami butuhkan.
Song King berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Menara Pil, pemahamannya tentang Pil Realm jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Banyak keributan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Xiao yang sedikit berubah. A Magical Beast dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Douzun sejati. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merampas benda dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan kesulitan untuk membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak sulit untuk membunuh binatang buas itu jika dia menggunakan Extermination Lotus Flame. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat semacam ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiao Yan dengan jelas memahami apa artinya memasuki keadaan lelah. Di bawah binatang buas itu ada banyak Magical Beast yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali Anda telah mencapai kelas Douzun. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita semua untuk sementara waktu bekerja sama satu sama lain dan menangani binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, Magical Beast yang tersisa akan menyebar. Song King mengabaikan suara di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan binatang buas dalam 10.000 pegunungan obat ini, mereka semua bisa melupakan tentang mendapatkan barang-barang yang harus mereka dapatkan. Prinsip ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh hati mereka yang hadir. Setelah beberapa saat ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Song King mungkin akan mengatakannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang harus benar-benar merasa bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Saya tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani oleh upaya gabungan dari yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Dia segera tersenyum tipis sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan saat mendengar ini. Mereka merenung sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, kesepakatan dibuat di antara orang banyak ini. Mereka yang hadir menyadari status Song King di Menara Pil. Karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat pada mereka. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan kecantikan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Xiao Yan tidak merasakan apapun di hadapan hasutan Song King. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan sekelompok orang ini bersama, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup. Itu akan menyebabkan binatang buas dari 10.000 pegunungan obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasinya dan mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Selama dia mendapatkan item yang diperlukan yang diminta untuk dia temukan, dia terlalu malas untuk mengganggu yang lain. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan.
Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang diingat Xiao Yan dengan sangat baik. Ada kipas logam berwarna ungu samar di tangannya. Mata Xiao Yan segera menyipit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kita akhirnya bertemu, ya, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.